Cek cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, pembahasan terkait dengan pengelolaan kinerja milik kepala sekolah. Kita tuntaskan terlebih dahulu ya, penilaian atau kita selaku kepala sekolah memberikan penilaian kepada guru-guru kita. Mari kita buka seperti biasa, terus kita lanjut di sebagai penilai kepada Ibu ya. Biasa saja seperti biasa. Nah, kita bisa lihat cek penilaian. Di sini apakah guru-guru kita sudah melakukan, kalau kemarin kita observasi, ini ada yang sudah melakukan nilai tindak lanjut, ada juga yang sudah nilai refleksi tindak lanjut ya. Nah, ini perlu kita buka kembali Bapak dan Ibu ya. Jangan sampai kita tidak tahu, bahkan ada ini yang masih ratingnya observasi. Artinya ini belum melakukan tindak lanjut ya. Oke, kita coba buka satu saja dari ini. Ya, nih. Oke. Nilai refleksi tindak lanjut kita nilai ya. Nah, nanti akan muncul seperti ini Bapak dan Ibu. Praktik kinerja atau perilaku kinerja. Salah satu dulu Bapak dan Ibu ya. Kita mau nilai praktik kinerja, silahkan klik di sini. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, akan muncul seperti ini. Praktik kinerja yang harus kita nilai untuk guru-guru kita ya. Penilaian untuk setiap aspek ya. Nilai untuk masing-masing perwujudan dan dampak dengan mempertimbangkan satu, perwujudan upaya seseorang dalam mempelajari dan mempraktikkan sebuah perilaku. Dua, ini dampaknya. Besaran dampak dari sebuah perilaku yang dipraktikkan terhadap kinerja diri, rekan sejawat, tim, dan keseluruhan organisasi satuan pendidikan. Nah, di sini ada indikator ya, seperti yang saya sampaikan di awal-awal itu ada yang aspek berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompetensi, harmonis, loyal, adaptif, ya, kolaboratif itu terakhir. Nah, ada nilai dampak dan perwujudannya seperti saya sampaikan tadi ini ya. Nih, contoh bersifat ramah kepada peserta didik, ini indikator yang kita nilai ini ya. Bersifat ramah kepada peserta didik dan orang tua tanpa membeda-bedakan. Cekatan dalam bekerja, solutif dalam mengatasi permasalahan pembelajaran dan dapat diandalkan oleh peserta didik, orang tua maupun rekan sejawat. Perwujudannya melayani dengan standar yang sama kepada semua pihak, ya, tidak berbeda-beda atau tidak yang dengan si A ini istimewa, dengan si B ini dianaktirikan gitu ya. Nah, ini apa perwujudannya? Ada. Silahkan, misalnya tidak melakukan upaya mempelajari, ada upaya tapi kesulitan mempelajari, menunjukkan adanya perubahan perilaku, menunjukkan perilaku nyata tapi belum konsisten, menunjukkan perilaku yang nyata dan konsisten, misalnya pilih salah satu, ini misal dulu ya. Terus dampaknya, nah terlihat upayanya tidak berdampak, tapi tidak berdampak. Terlihat upayanya yang berpotensi berdampak, berdampak kecil, berdampak besar, terus berdampak pada kinerja satuan pendidikan, misalkan gitu ya. Itu dampaknya. Terus semua diisi. Ini saya singkat saja, yang pasti seperti itu ya cara mengisinya. Penilaian dari perilaku kinerja. Perilaku kinerja guru-guru kita. Tentunya ini harus kita teruskan Bapak dan Ibu supaya nanti SKP atau penilaian kita terhadap guru tuntas. Nah, misalnya seperti itu diisi semua dari poin 1 sampai poin 7 ya. Ya, ada dampak-dampak termasuk yang terakhir adalah kolaboratif. Nah, misalkan seperti ini. Ini misalkan ya. Terus kita kumpulkan Bapak dan Ibu. Nah, ini akan muncul nanti di sini kumpulkan. Itu kalau kita melakukan penilaian perilaku kinerja. Kalau ini nanti masih mau dirubah, kita simpan aja, simpan draft ya. Klik misalnya simpan draft, ini nanti lagi. Nah, sedangkan ketika kita mau melanjutkan ke praktik kinerjanya, kita klik aja nilai, terus kalau kemarin kan kita sudah ya,
tindak lanjut semua, checklist ya. Nih, ini sudah terbuka, ini berarti guru-guru kita sudah melakukan atau pemantauan pelaksanaan pembinaan kinerjanya. Nah, sekarang kita pembinaan kinerja untuk nilai dokumen refleksi tindak lanjut, kita klik saja di sini. Nanti akan muncul Bapak dan Ibu. Nah, inilah penilaian kita. Nilai upaya refleksi guru ya. Ini pertanyaan dan jawaban guru. Tantangan paling sulit. Ini ada di sini pilihan belajarnya, ini PMM ya. Penolakan terhadap perubahan. 2, terbatasnya sumber daya. 3, penyesuaian dengan kurikulum, ini hambatannya. Pilihan belajarnya mengubah budaya dan pola pikir yang sudah ada di lingkungan ya. Nih, sudah ada. Terus apa? Sekarang kita beri penilaian lagi, merefleksikan itu tadi. Bagaimana kesadaran guru ketika berefleksi? Nih, apakah sadar tantangan dan penyebabnya berada di luar kendali diri? Ya. Contoh menjelaskan penyebab tantangan yang berasal dari faktor eksternal, sarana prasarana, anggaran, koneksi sinyal, dan lain-lain. Terus sadar tantangan dan penyebabnya berada di dalam diri, kendali diri ya. Menjelaskan penyebabnya tentang yang berasal dari kemampuan atau keterbatasan diri, bukan dari faktor eksternal. Misalkan memang belum memaksimalkan materi, jadi belum menguasai materi lah dan lain sebagainya gitu ya. Terus sadar tantangan dan penyebabnya berada dalam kendali diri serta dampaknya juga dipahami sebagai akibat dari atau bisa dikendalikan oleh dirinya sendiri. Menjelaskan penyebab tantangan yang berasal dari kemampuan atau keterbatasan diri, bukan dari faktor eksternal. Menjelaskan dampak kualitas pembelajaran yang dirasakan murid disertai data bukti lapangan, riset atau rapot pendidikan. Nah, terus di sini tulis apa penjelasan Anda terhadap penilaian tersebut ya. Dari sini, oh ternyata guru kita itu sudah sadar tantangan dan penyebabnya berada di dalam kendali diri serta dampaknya, misalnya tulis di sini. Kenapa kok kita pilih itu ya? Terus apalagi nilai upaya mempelajari guru yang kedua ini ya. Ini kan ada nih pertanyaan dan jawabannya. Oke, kita tinggal baca satu persatu. Setelah itu kita juga pilih lagi. Melakukan upaya tindak lanjut dan seterusnya. Sampai di sini tulis lagi apa juga pilihannya tadi, satu persatu. Baru yang ketiga, nilai peningkatan kinerjanya seperti apa gitu ya. Nah, ini pilih lagi, tulis lagi dan sama. Simpan ketika memang kita mau menyimpan draftnya belum sepenuhnya yakin. Ya, ini kalau udah diisi nanti ini buka, simpan draftnya ini keluar. Tapi kalau ini enggak diisi, draftnya belum bisa keluar. Kumpulkan. Ya, juga sama. Ini kalau udah diisi, kumpulkan. Nanti bisa diisi ya, Bapak dan Ibu. Dikumpulkan maksud saya. Jadi seperti itu. Ini simpan dulu. Karena saya belum yakin, karena ini baru secara penjelasan saja, tutorial untuk dijelaskan kepada teman-teman supaya teman-teman segera melakukan eksekusi terkait dengan penilaian kinerja dan juga perilaku kinerja yang saya sebutkan di awal tadi. Bapak dan Ibu, dan jangan lupa Bapak dan Ibu, guru-guru kita juga untuk disarankan mengisi apa tadi, yaitu dokumen kelengkapan. Dokumen kelengkapan di sini ya, punya guru kita. Apa saja diisi, silahkan, kan gitu ya. Kita sampaikan kepada guru kita, jangan sampai kita selaku kepala sekolah malah tidak memahami ini, yang akhirnya guru kita tidak tahu. Oke, itu saja penjelasan singkat terkait dengan tindak lanjut ya, yang sudah kita lakukan dari observasi dan refleksi kemarin. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.